Kisah ini diawali dengan kelahiran seorang anak yang kelak namanya menjadi legenda di seluruh penjuru negeri. Anak ini merupakan seorang putra dari Raja Dasarata dari Ayodhya dengan istrinya yang bernama Kausala. Perkenalkan, aku adalah Rama dan aku akan menceritakan kisahku kepada kalian. Sejak remaja, aku dan saudaraku Lesmana berguru kepada Resi Wiswamitra, sehingga kami tumbuh besar menjadi pemuda yang tangguh. Pada suatu hari, Resi Wiswamitra meminta bantuanku untuk mengawalnya selama bertapa di hutan. Selama di hutan, aku dan Lesmana diberi ilmu kerohanian oleh Resi Wiswamitra untuk memberinya perlindungan dari raksasa yang mengganggu pertapaan para resi. Saat dalam perjalanan kembali ke Ayodhya, kami mendengar sebuah kabar bahwa Prabu Janaka dari kerajaan Mithila membuat sayembara untuk mencarikan suami dari anak perempuannya yang bernama Sinta. Kemudian, aku berencana untuk mengikuti sayembara tersebut. Orang yang dapat memenangkan sayembara ini adalah orang yang dapat menarik busur pusaka dari Prabu Janaka. Setelah melihat kegagalan dari orang-orang yang mencoba sayembara tersebut, adikku Lesmana meyakinkanku untuk ikut mencoba sayembara tersebut. Aku berhasil menarik busur pusaka milik Prabu Janaka, bahkan sampai busur itu patah menjadi dua. Dan akhirnya aku dinikahkan dengan putri sulungnya bernama Sinta. Sedangkan Lesmana dinikahkan dengan Urmila, adik dari Sinta. Seorang utusan akhirnya dikirim ke negeri Ayodhya untuk memberitahukan kabar baik ini kepada ayahku. Setelah mendengar kabar ini, ayahku bergegas ke Mithila untuk menyaksikan upacara pernikahan kami. Lalu, setelah urusan kami selesai, kami memohon pamit untuk kembali ke Ayodhya. Setelah Raja Dasarata menua, akulah yang direncanakan untuk menggantikannya menjadi raja. Namun, semua itu gagal. Setelah ibu tiriku Kekayi mengingatkan janji ayahku yang berkata bahwa yang berhak atas tahta adalah Bharata, saudara tiriku, dan aku harus diasingkan selama 15 tahun lamanya, jauh ke dalam hutan para raksasa, hutan Dandaka. Atas dasar janji itulah, dengan lapang dada, aku pergi mengasingkan diri jauh ke dalam hutan. Meskipun aku selalu dihalang-halangi oleh ibuku maupun Bharata sendiri. Kepergianku itu diikuti oleh Sinta istriku dan adikku Lesmana yang akan selalu menemaniku selama di pengasingan. Namun, kepergianku ternyata membuat ayahku sedih dan akhirnya meninggalkan dunia ini. Untuk mengisi kekosongan singgasana, para petinggi kerajaan sepakat mengangkat Bharata sebagai raja. Tapi ternyata ia menolak karena menganggap bahwa yang berhak memiliki tahta itu adalah aku. Karena ia menganggap aku adalah anak tertua dan yang paling berhak untuk mengemban tugas sebagai raja yang baru. Untuk itu, Bharata disertai para prajurit dan punggawanya
menjemputku jauh ke dalam hutan. Saat sudah bertemu denganku, Bharata seketika menangis dan menuturkan perihal kematian ayahku, serta menyesalkan kehendak ibunya. Untuk itu, ia dan para punggawanya meminta agar aku mau kembali ke Ayodhya dan naik tahta sebagai raja. Tetapi aku menolaknya dan tetap melaksanakan titah ayahku, dan juga tidak akan pernah menyalahkan ibu tiriku Kekayi. Aku berusaha membujuk Bharata agar ia bersedia naik tahta dan menggantikanku. Akhirnya, aku memberikan alas kakiku kepada Bharata untuk diletakkan di singgasana sebagai lambang dari restuku. Setelah menerima alas kaki dariku, Bharata kembali ke kerajaan dan berjanji akan menjalankan pemerintahan sebagai perwakilan dariku. Di dalam hutan Dandaka, kami bertiga harus menghadapi cobaan demi cobaan. Kami harus menghadapi para raksasa yang meresahkan masyarakat di sekitar hutan Dandaka itu. Pada suatu saat, muncullah seorang raksasa wanita bernama Supranaka yang ternyata menaruh hati padaku dan mencoba menggodaku. Setelah aku menolak godaannya dengan mengatakan bahwa aku telah beristri, Supranaka menjadi marah dan mencoba untuk membunuh Sinta, istriku. Dengan cepat, Lesmana segera menyelamatkan Sinta. Saat menyelamatkan Sinta, Lesmana memotong hidung dan telinga Supranaka. Dengan menahan sakit dan malu, ia lari keluar hutan. Lalu Supranaka mengadu kepada kakaknya, yaitu Rahwana, yang menjadi raja raksasa di Alengka. Sesaat setelah mendengar kabar tersebut dari adiknya Supranaka, Rahwana bersama dengan seorang patihnya yang bernama Marica bermaksud untuk menemuiku di hutan. Tapi siapa sangka, saat dia melihat Sinta, dia berencana untuk menculiknya. Suatu hari, Sinta melihat wujud seekor kijang keemasan yang cantik dan memintaku untuk memburunya. Saat aku menembakkan panahku ke arah kijang keemasan itu, tiba-tiba dia berubah menjadi wujud aslinya kembali, yang ternyata adalah Marica, raksasa utusan Rahwana. Setelah aku dan Lesmana membunuh Marica, aku merasakan ada yang tidak beres dan segera kembali untuk menemui Sinta. Di tengah perjalanan, aku menemukan Jatayu tergeletak dan berkata bahwa Sinta dibawa oleh Rahwana ke Alengka. Jatayu yang berusaha menghalang-halangi tewas oleh senjata Rahwana. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Jatayu masih sempat mengabarkan nasib Sinta kepadaku dan Lesmana yang sedang mencari-carinya. Dalam mencari Sinta, aku dan Lesmana berjumpa pembesar para kawanan kera yang bernama Sugriwa dan Hanuman. Mereka saling mengikat persahabatan dalam suka dan duka. Dan dengan bantuanku, Sugriwa dapat bertahta kembali di Kiskenda setelah ia berhasil mengalahkan Subali yang serakah dengan kekuasaannya. Setelah itu, Hanuman diperintahkan oleh Sugriwa untuk membantuku mencari Sinta. Dengan pasukan kera yang dipimpin Anggada,
anak Subali, kami pun pergi mencari Sinta. Atas petunjuk Sempati, kakak Jatayu, kami menuju ke pantai selatan. Untuk mencapai Alengka, Hanoman meloncat dari puncak Gunung Mahendra. Setibanya di ibu kota Alengka, Hanoman berhasil menemui Sinta dan mengabarkan bahwa aku akan segera membebaskannya. Sekembalinya dari Alengka, Hanoman melapor kepadaku. Strategi penyerbuan pun segera disusun. Atas saran Wibisana, adik Rahwana yang membelot ke pasukan kami, dibuatlah jembatan menuju Alengka. Setelah jembatan jadi, berhamburanlah pasukan Kera menyerbu Alengka. Akhirnya, Rahwana dan pasukannya hancur lebur. Wibisana kemudian dinobatkan menjadi Raja Alengka, menggantikan kakaknya Rahwana yang mati dalam peperangan. Setelah berhasil membebaskan Sinta, aku, Sinta, serta Lesmana dan seluruh pasukan kembali ke Ayodhya. Namun, sebelum melakukan perjalanan untuk kembali, aku sempat terfikirkan dalam benak bahwa Sinta sudah tidak suci lagi, lantaran sudah dijamah oleh Rahwana. Tapi saat dia mendengar prasangka burukku, dia membuktikannya dengan melompat ke dalam api yang membara. Dan itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia masih suci. Setibanya di ibu kota negara, kami disambut dengan sangat meriah oleh Bharata, para ibu suri, para punggawa dan para prajurit, serta seluruh rakyat Kosala. Dengan disaksikan oleh mereka, aku secara resmi kemudian dinobatkan menjadi Raja Ayodhya.